awal walladzi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa istajabati qal yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaa'ikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'iqa wa yusibu biha man yasha' wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul iqab. Hadirin rahimakumullah, sampai pada ayat seringkali kita dengar ayat ini tuh, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat kalau dalam bahasa mufassir itu sunnatut taghyir. Sunnatut taghyir artinya bahwa Allah dalam dunia alam semesta itu memperlakukan sunnahnya. Kalau sunnatullah bahasa itunya hukum alam lah, hukum alam. Kita lempar batu akan jatuh gitu. Kita makan nasi akan kenyang, kita haus makan air minum air akan segar. Kita lihat kertas sampah dibakar, api akan terbakar. Itu hukum alam. Ini bahasa agama itu adalah sunnatullah. Nah, ayat ini menunjukkan sunnatut taghyir, sunnah Allah dalam perubahan gitu. Nah, seringkalinya ayat ini pada sih kalau lihat tafsir semua tafsir bahwa kenapa Allah menurunkan kesengsaraan kepada kita gitu. Itu karena kita dikasih kenikmatan banyak, lalu kita dipakai untuk kemaksiatannya, maka semua kenikmatan hilang. Itu kalau lihat semua ayat-ayat yang berkaitan tentang ini. Tapi kalau kita lihat dengar gitu penceramah itu justru ayat ini dipakai sewaktu kita terpuruk gitu tuh. Suatu kita terpuruk, suatu kita down, suatu apa, pakai ayat ini seringkali seperti itu. Ayo kita bangkit pakai ayat ini. Kalau lihat itunya kan justru ayat ini bagaimana kenikmatan kita akan terus bertambah, minimal bertahan lah, minimal terjaga, itu pakai ayat ini kalau lihat itunya gitu. Jadi sunnatut taghyir. Jadi sebagaimana kata Mama tadi, itu adalah ayat syariat yang kuat. Coba kita kalau lihat, Allah tidak akan merubah nasib, bahasanya itu nasib ya. Kalau itu nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri mau merubah dirinya. Jadi seakan-akan Allah merubah itu tergantung kemauan kita. Seakan-akan itu. Kalau kitanya mau berubah, Allah akan ikuti. Ya seakan-akan kan kesannya seperti itulah ayat itu. Kalau kitanya tidak mau berubah, ya udah, Allah pun akan biarkan kita dalam keadaan seperti itu. Contoh gampangnya gitu tuh. Tapi tetap kita harus pakai bahwa ini adalah sunnatut taghyir. Sunnatut taghyir artinya sunnatullah itu tidak akan berubah. Cuma Allah merubahnya tetap pakai sunnahnya. Gitu. Bahwa walan tajida li sunnatillahi tahwila, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Taruh kita gampangnya kita lapar gitu. Kalau kita pengen kenyang, ya kita harus mau makan gitu. Mau makan, kita pengen kenyang dalam keadaan lapar, pengen kenyang, ya udah makan. Kalau kita makan, Allah ngasih kenyang gitu. Kalau kita diem saja, ada makanan di depan, bahwa saya pengen kenyang gitu. Tetapi kita tidak ada taghyir, tidak perubahan dalam diri kita, yaitu dengan memasukkan makanan itu ke mulut, suruh ke perut, kita diam saja. Ya Allah juga akan dibiarkan kamu saya dalam keadaan apa. Itu sunnah itulah maksudnya itu. Sunnah taghyir itu seperti itu. Makanya semua kenikmatan yang datang kepada Allah jangan sekali-kali kita tekadkan itu ada sebab. Justru yang ada sebab itu adalah cobaan-cobaan yang menimpa diri kita, itu ada sebab. Tapi kalau kenikmatan Allah memberi segalanya kepada kita tanpa ada sebab, itunya fadol saja itu. Kita dikasih hidup, dikasih mata, dikasih ada sebab enggak? Tidak ada. Cuma saja kasih dengan cuma.
Tapi kalau kita buta, umpamanya kalau itu pasti ada sebab. Nah, maka berangkat dari itu ada sabda Nabi Muhammad SAW. Tidak ra'aita qaswatan fi qalbik. Itu dalam ayat ini menyinggung tentang tafsiran ayat ini. Tidak ra'aita qaswatan fi qalbik, bila mana engkau lihat hatimu keras. Bila mana engkau melihat diri kamu keras, hati kamu keras. Kok saya itu kalau kebenaran itu sulit menerimanya, ingin nentang saja sama kebenaran itu. Ataupun kita ingin melakukan tapi rasanya itu berat sekali akan kebenaran itu. Tidak ra'aita qaswatan fi qalbik wa khirmanan fi rizqik. Tidak ra'aita qaswatan fi qalbik wa khirmanan fi, dan terhalang dalam rezeki kita. Usaha banting tulang tidak dapat firman aja gitu, terhalangi dalam rezeki kita. Wawahnan fi badanik, dan kita melihat badan kita lemah. Artinya lemah kita tuh padahal siapa makan banyak, olahraga terus tapi lemes saja rasanya, itu nggak ada energiknya, gitu. Nggak ada semangatnya, nggak ada gairah gitu. Nah kata Nabi, kalau kau melihat hatimu keras, bila kau melihat rezekimu seret, bila kau melihat badanmu lemah, fa'lam annaka takallamta bima la ya'ni. Maka yakinilah bahwa itu karena ucapan kamu yang tidak ada manfaatnya. Kita sering mengucapkan hal-hal yang tidak ada manfaat, itu bisa berakibat suatu qalbik, khirman rizki, terus wahnan badanik. Itu dengan cuma kita berbicara yang tidak ada manfaat, apalagi yang berdosa gitu. Apalagi ucapan yang berdosa, ya udah, yang tidak ada guna saja, itu akibatnya itu seperti itu. Bisa rezeki itu terhalang, bisa hati itu keras, bisa badan itu lemah. Itu dengan ucapan yang tidak ada manfaat, cuma sekedar itu. Apalagi sampai perbuatan dosa. Jadi fani'am ta'ti minallah bila sabab. Kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita itu bila sabab. Wasal buha yakunu bisa babil ma'asi. Tapi tercabutnya kenikmatan-kenikmatan itu disebabkan kemaksiatan. Jadi Allah tuh ngasih kenikmatan tanpa sebab. Karena kamu melakukan kebaikan nih, kasih kenikmatan. Wah, kita melakukan apa untuk dapat nikmat Allah itu? Tidak sebanding lah. Tanpa sebab. Tapi kalau kita cabutnya kenikmatan, itu pasti ada sebabnya, atau bisa babil ma'asi, sebab kemaksiatan. Dan ini adalah sunnatut taghyir, ayat perubahan yang harus kita pahami dengan apa? Dengan benar, jangan sampai salah. Kalau salah ini juga berbahaya masalahnya. Ayat syariat, kalau kita ayat ini dipahami dengan brutal, akhirnya jadi mutazilah gitu, ayat ini. Kalau kita dipahami secara frontal itu akan berakibat paham mutazilah. Ya naudzubillah. Tanpa ada patokan ini. Sedangkan Iya. untuk secara umum temannya seperti itu. Nah kita ya perlu, sebenarnya ayat ini dikaji juga, kayaknya sampai pagi juga bakalan habis sebenarnya satu ayat ini, sangat banyak sekali. Itu dari sisi yang kita biasa dengar saja lah ini mah. Secara umum. Wida aradallahu biqaumin su'an fala maruddalah. Kalau Allah sudah menghendaki kejelekan, maka tidak ada yang bisa menolak, yang bisa menolaknya, baik malaikat atau jin, manusia apapun tidak makan, walaupun Allah menghendaki kejelekan kepada si A. Sealam dunia manusia berusaha mencegah, jin berusaha mencegah, malaikat tidak bakalan, itu pasti akan terjadi. Fala marud dalah gitu. Kalau Allah sudah menghendaki kejelekan. Jadi fala yakdiru ala dafi ahadun minal malaikat wala min ghairihim, tidak akan bisa menolaknya satupun dari malaikat dan lian malaikat. Tidak alim tadalik, kalau kita udah meyakini tentang ayat ini, taklam, jika kamu harus meyakini jahluman, kebodohan orang, yakulu law kanat al awliya mawjudin
lamma nazala alainal bala. Ada aliran yang tidak percaya kepada adanya wali. Ada tidak percaya kepada adanya wali gitu. Apalagi karomat. Nah, udah tidak ada wali karomat gitu. Tidak percaya. Mereka dalilnya apa? Bukti tidak adanya wali, tidak ada karomat, buktinya apa? Waktunya tsunami gitu. Waktunya banjir. Kalau ada malaikat, kalau ada wali mah tidak akan terjadi bala katanya. Itu bukti tidak ada wali. Lah itu menurut, kalau kita melihat tafsir ini bodoh sekali orang yang berkeyakinan ta'lamu jahluman, kebodohan orang yakulu yang mengatakan laukanat al-aliyat mawjudina lamma nazala alainal bala. Andai saja wali itu benarnya tak ada, sungguh tidak bakalan turun kepada kami semua bala. Dengan dalilnya itu wujudnya bala berarti menunjukkan tidak adanya wali katanya. Padahal si ayatnya wa idza aradallahu biqaumin su'an fala marad dalah. Malaikat pun tidak bakalan bisa mencegah gitu. Apalagi cuma wali gitu. Kesuna banjir menyebar. Nah, nyala. Kamalahu min duni miwal, dan bagi orang yang terkena su akan datang kepada su, ya tidak bisa yang mencegahnya kecuali ya kita minta ke Allah. Makanya ada peribahasa Imam Syafi'i ditanya, ya Imam, gimana kalau kita terkena takdir jelek, terkena panah takdir jelek, gimana kita supaya bisa selamat? Ya udah, kamu lari ke sang pemanahnya gitu. Kamu lari ke sang pemanahnya. Allah mengirim kita panah kejelekan suh supaya kita selamat, kita lari ke sang pemanah yaitu Allah. Berusaha mendekat, maka kita akan selamat, akan terhindar dari itu. Iya. Jangan kita berusaha untuk pasang, wah nggak bakalan selamat. Kena panah takdir Allah mah nggak bakalan selamat. Ya kita lari kepada sang pemanah itu. Mendekat, berusaha, maka kita akan selamat. Maka kita selamat. Jadi waladhi yurikumul barqa khafa wa tama'a wa yunzi'u sahabas siqal. Allah dat yang memperlihatkan kepada kita, kepada kalian barqa khafa wa tama'a. Lah kalau udah ada kilat biasanya mendung dibarengi dengan kilat. Ada kilat itu sebentar lagi akan turun hujan. Dan itu manusia itu dua. Ada yang khauf, ada yang toma. Ya kasarnya mah yang toma itu ya, yang khauf biasanya dalam perjalanan. Kita nggak bawa jas hujan. Hujan itu khauf itu. Itu khauf. Atau kita lagi jemur. Wah, itu khauf itu. Iya. Lagi jemur gitu. Bisa gitu. Iya, yang itunya. Dan itu dalam satu waktu, ada yang khauf, ada yang toma. Yang toma, alhamdulillah ini lagi perlu air itu. Padahal satu orang lain merasa tapi satu waktu gitu. Sebagaimana ada tukang es sama orang sawah gitu atau orang es khauf. Satu orang itu justru harapan iya bener lagi nggak hujan-hujan gitu. Khauf wa tama. Banyak sih usaha basikol dan apa Allah menciptakan mendung yang berat, akhirnya apa turun hujan. Wasabbihu la tasbih malaikat roh itu nama malaikat dengan suara guntur itu adalah tasbihnya itu bihamdi. Kenapa? Itu wal malaikatu min khifati yusabbihul malaikatu min khifati. Karena apa? Takutnya kepada Allah, bertasbih ya dengan suaranya seperti itu gitu. Nah, dengan itu sesuai. Nah, malaikat itu ya ada tafsirannya itu ya cara malaikat untuk mengiring hujan supaya turun hujan. Itu dengan tasbihnya malaikat
malaikat rohdu itu akhirnya semua malaikat yang ada di langit ikut tasbih. Nah dengan tasbihnya malaikat akhirnya turun hujan. Allah mengirim sawaib yusibu biha mayasya itu api alam lah kalau bahasa itu alamnya ya itu alamnya api alam apa sih halilintar hilang yusibu biha mayasya dan mengenai siapapun yang Allah kehendaki. Jadi turun kepada seseorang yang begitu wangkot lah itu kerasnya tidak percayanya kepada Allah. Iya Subhanahu wa ta'ala akhirnya apa dia sampai tersambar mujadiluna fillah mereka mujadalah berdebat kepada Nabi tentang masalah Allah wa syadidul liha sedangkan Allah itu sangat kuat sekali dalam menghadap lahu da'watul haq. Allah mempunyai ajakan yang nyata sesuai dengan kenyataan. Allah fair. Ajakanku silakan kamu pikirkan, silakan kamu renungi, silakan kamu tadaburkan. Itu suatu kebenaran, suatu kebenaran. Di Allah juga dikasih jalan untuk menemukan kebenaran itu sendiri. Enggak sifatnya doktrin saja. Kamu harus percaya, tidak. Allah dalam Al-Quran itu fair. Kalau kamu mengatakan salah, ajakanku buktikan kesalahanmu. Kerjakan kesalahan ajakanku. Lahu da'watul haq. Waladina yad'una min duni la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kafai illa ma liyablugha fa wa ma huwa bimalighi wa ma barama du'al kafirina illa fi dhalal. Ini Allah kasih perumpamaan. Kenapa? Banyak perumpamaan dalam Al-Qur'an. Lah perumpamaan dalam Al-Qur'an itu sebenarnya cuma untuk nafsu. Berbeda dengan roh, dengan akal itu mudah menerima. Sebab kalau akal, roh, qalbi sifatnya itu dengan nur, maka cukup menerima. Tapi nafsu itu harus diilustrasikan, digambarkan, harus digambarkan baru menerima. Lah, ya dengan Allah itu dengan bukti. Kalau Allah sendiri tidak perlu penggambaran bahwa yang namanya menyembah berhala selain Allah itu suatu kebatilan, itu udah suatu nyata. Allah itu tidak perlu. Ini menggambarkan untuk kita, menggambarkan untuk kita. Lah perumpamaan orang yang menyembah selain Allah, kita ada air umpamanya di sungai, kita dalam keadaan haus yang luar biasa, cuma tangannya saja menengadah seperti ini, pengen air itu datang sendiri ke mulut gitu aja ya, sampai ininya gimana pun tidak bakalan air itu nyampe gitu. Itu perumpamaan seperti itu. Orang yang menyembah selain Allah itu dia haus sangat luar biasa, terus perumpamaannya itu terus dia melihat air umpamanya di dalam sumur, cuma mengendahkan tangan, kabasi dikafai ilama kepada air itu supaya air itu datang sendiri ke mulutnya, ya akhirnya dia minum lalu dia seger. Itu tidak bakalan itu terjadi. Air tidak bakalan paham dengan mendengarkannya kita itu tidak bakalan paham. Lah kita jerit-jerit pun tidak bakalan akan menjawab gitu, tidak akan menjawab. Jadi itu kalau itu sangat luar biasa lah perumpamaan Allah dalam menggambarkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Itu perumpamannya seperti ini tadi. Iya, kabasiti kafaihi ilama, yang membeberkan kedua tangannya ilama liyablugha fahu, supaya air itu nyampe ke mulutnya. Wa ma huwa bibalighi, dan air itu tidak bakalan sampai ke mulutnya gitu. Bahkan walaupun dia jerit-jerit apapun gitu, itu jadi tidak ada manfaat sama sedikit pun tidak ada manfaatnya kalau kita menyembah selain Allah. Ada selain wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tidak ada doanya orang kafir kecuali dalam kesesatan. Wallahu alam. Taslim.